I close my eyes, disconnected and tired. Budaya adalah sebuah warna yang menjadi identitas bangsa. Di dalamnya menggambarkan ciri khas suku dari berbagai daerah di Indonesia. Begitu juga dengan yang ada di Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari setiap kegiatan masyarakat yang tetap mempertahankannya. Kekayaan budaya kali ini akan kita lihat dari aktivitas masyarakat Desa Pampang, Kota Samarinda yang dihuni oleh suku Dayak Kenyah dalam perayaan syukuran pasca panen. Halo sahabat budaya, kali ini saya Ira Runinta akan mengajak sahabat budaya untuk mengikuti Festival Budaya Dayak Kenyah tahun 2022. Dan di sini sahabat budaya bisa lihat ya, di belakang saya ini sedang ada Festival Budaya Dayak Kenyah 2022. Dan di sini sahabat budaya nanti juga akan ada beragam tarian-tarian tradisional dalam rangka syukuran pasca panen dan juga HUT Desa Pampang ke-49. Dan perlu diketahui juga sahabat budaya, Desa Pampang ini adalah salah satu tempat wisata di Kalimantan Timur dan di sini banyak sekali masyarakat suku Dayak Kenyah. Selain itu juga sahabat budaya, setiap Minggu sore selalu diadakan pertunjukan budaya di Lamin. Seperti apa sih keseruan daripada Festival Dayak Kenyah 2022? Ikuti keseruannya. Yuk. When I close my eyes, disconnected and tired. Yang penting kami jelaskan di sini, karena ini ada dua momen acara yang kita laksanakan. Pertama, acara syukuran pasca panen, yaitu suatu acara dari masyarakat sejak zaman dulu, di mana mereka bersyukur dengan berakhirnya masa panen, khususnya panen padi, itu telah berlalu dan mereka mendapatkan hasil kesehatan selama dalam beraktivitas tersebut. Jadi memang syukuran pasca panen ini sejak dulu sudah ada? Sudah ada. Nah kalau dulu itu istilahnya itu Rame Oajau. Rame Oajau? Ya. Artinya Pak? Rame Oajau ini ramai perayaan setelah selesai panen. Nah itu yang masalah pesta syukuran pasca panen. Pasca panennya. Terus yang masalah ulang tahun, ini perlu dijelaskan bahwa awal mulanya berdirinya Pampang ini tahun 73. 73. Nah, itu ada 6 kakak yang pertama mendiami di sini terus beraktivitas, berbuat ladang hingga mulai tahun 75 ke atas ini bertambah terus sehingga pada tahun 83 ini Pampang sudah menjadi satu RT, yaitu RT 55, Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Nah, seiring berkembangnya itu, ada lonjakan tahun 91, mulai berdirinya, disahkannya Lamin Adat ini oleh Gubernur H.M. Ardan. Tahun 91? 91. Jadi Lamin Adat ini umurnya sejak tahun 91? 91. Terus dari itu seiring dengan perkembangannya waktu dan pada 2014 yang Pampangnya dulu menjadi satu daerah yang istilah daerah perkampungan kecil sudah menjadi besar dan saat ini sudah menjadi satu kelurahan. Nah dari itu kita menghitung kita perlu merayakan dengan mengingat kembali bahwa sebenarnya kampung kita ini sudah kurang lebih berumur 49 tahun. Dan ini akan kita terus sampaikan kepada generasi penerus dengan acara-acara yang seperti kita lakukan sekarang. Dengan adanya acara ini, itu ada dua aktivitas. Kalau dulu, zaman dulu di pasca panen, itu biasanya diadakan atraksi atau festival seni budaya. Nah, karena ini ada kaitan juga kita gabungkan satu acara menjadi dua acara, syukuran pasca panen dan HUT Desa Budaya Pampang yang ke-49. Ada dua momen acara yang kita laksanakan. Nah, dua-duanya acara ini intinya tujuannya mengucap syukur atas apa yang telah
kita lalui dan kita rasakan sampai saat ini. Itu yang pertama. Kedua, dengan adanya kita adakan festival budaya seni budaya ini, di dalam acara ini kita ingin mengembangkan seni budaya itu sendiri kepada generasi kita dan khususnya kepada pemerintah sesuai dengan keinginan dari pemerintah. Pak Soleman, sedikit kita berbicara mengenai budaya yang masih tetap dipertahankan di Desa Pampang ini. Baik. Bagaimana memperkenalkan budaya ke anak muda, terutama generasi yang ada saat ini? Kita lihat gadget di mana-mana sekarang, Pak Yusra, Benar, Pak. Pak Benar. Soleman. Jadi kayak apa ya? Ada sedikit sisi plus minusnya dengan adanya perkembangan zaman. Tapi bagaimana masyarakat di Pampang ini terus memperkenalkan budayanya supaya anak muda tetap ikut juga, begitu Pak? Baik. Pertama kita mengucap syukur bahwa dengan bantuan pemerintah secara tidak langsung kita sudah meregenerasikan budaya ini kepada generasi kita berikutnya, yaitu dengan atraksi kesenian tradisional ini setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu? Setiap hari Minggu. Nah dari sana mereka terus berlatih, dan dari generasi ke generasi berganti terus. Nah sekarang kalau kita pikir ini sudah generasi ketiga dari mereka yang tampil setiap hari Minggu. Generasi pertama itu generasi yang tahun 80-an. Diganti, berubah ke generasi 90-an. Sekarang generasi 20-an. 2000-an. 2000-an. Dan itu masih tetap dipertahankan sampai Masih sekarang? tetap dipertahankan. Masih tetap dipertahankan. Nah harapan kita pemerintah terus mensupport dalam pengembangan seni budaya ini. Itu yang kita harapkan. Pak Soleman, kemarin kan sempat ada pandemi. Bagaimana kegiatan di Lamen? Ya 2 tahun? sebenarnya sangat disayangkan Pak. Karena pandemi ini kan mulai 2019 dan terakhir 2022 ini tadi ya. Sebenarnya sedih Pak. Kampung ini terasa seperti mati. Terasa begitu sepinya Pak ya? Sangat terasa, sangat terasa. Terutama hari Minggu. Biasanya hari Minggu di sini penuh dengan tamu. Selama 2 tahun ini tadi, masa pandemi ini tadi, waduh sepi. Kosong sama sekali. Dan memang juga kita tutup sesuai dengan arahan dari pemerintah saat itu. Saat itu. Ya puji Tuhan, karena sudah ada kelonggaran dari pemerintah untuk dibuka, bisa dibuka kembali, kita buka. Pengunjung luar biasa. Kembali bergairah lagi. Bergairah lagi. UMKM juga kembali terangkat lagi. Ada Duta Heritage Indonesia juga yang hadir loh. Masih muda, cantik, energik, dan tentunya cinta dengan budaya. Yuk kita dengerin gimana tanggapannya melihat kegiatan ini. Sahabat budaya, saat ini Ira bersama dengan Putri Heritage Indonesia 2022. Nah, kita akan tanya-tanya gimana seputar pelestarian kebudayaan di Kota Samarinda. Nah, Mbak, gimana melihat pelestarian kebudayaan di Kota Samarinda nih menurut Putri Heritage? Iya. Alhamdulillah, kalau misalnya untuk kebudayaan di Kota Samarinda itu sendiri udah sangat berkembang ya. Seperti yang kita ketahui, Desa Budaya Pampang yang sudah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara pun udah mengetahuinya. Oke, nah kalau melihat generasi penerus bangsa nih ya, gimana nih antusiasnya dengan kebudayaan yang saat ini ada? Mungkin kalau untuk generasi muda sendiri, itu ada beberapa yang mungkin masih kurang untuk memahami kebudayaan yang ada di Indonesia. Cuman tugas kita yang sebagai generasi penerus ini menjadi contoh yang baik untuk generasi muda itu, mengajak untuk apa sih itu kebudayaan Indonesia itu ada apa aja gitu. Kita harus mempelajarinya, harus memberitahukannya. Oke, terakhir nih ya, gimana nih mengajak masyarakat khususnya Kalimantan Timur untuk datang ke Festival Budaya Dayak Kenyah? Kalau untuk saya sendiri, saya pribadi itu mengajaknya melalui platform sosial media. Karena seperti yang kita ketahui, kita berada di era digital yang dimana anak-anak muda, generasi penerus ini lebih aktif di sosial media. Maka dari itu saya memilih platform tersebut. Oke, terima kasih. Sama-sama Kak. Sebelum prosesi adat, kita tanya-tanya sama ketua panitia dulu yuk.
Pertama kita akan menunggu kedatangan wali kota dan akan kita sambut dengan arak-arakan melalui sebuah perahu yang kita anggap alut adang, itu perahu yang bisa terbang. Di sini nanti beliau akan kita arak menuju ke Lamin. Itu prosesinya. Iya, prosesi adat untuk penjemputan. Makna dari acara ini apa sebenarnya, Pak? Kenapa harus ditandu begitu nanti? Makna dari acara ini, tidak sembarang orang yang bisa ditandu memakai alut adang ini. Orang-orang tertentu, ya orang-orang yang mempunyai keistimewaan khusus, misalnya seorang pejabat tingkat tinggi, hanya mereka lah yang bisa naik di atas perahu ini. Dan itu wajib oleh suku Dayak Kenyah diadakan terhadap tamu yang diistimewakan. Penyambutan tamu istimewa. Iya, betul Pak. Baik, terima kasih Pak Soleman. Yuk kita lihat persiapan penyambutan tamu yang akan melalui prosesi adat. I turn off the lights, I got off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired. I see Alut adang tidak sembarang orang yang bisa naik alut adang. Alut adang itu orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita sepuh atau tuahkan, yang kita paling hormatilah. Jadi orang-orang tersebut yang bisa dinaikkan ke alut adang. Jadi itu yang pertama, penghormatan terhadap orang-orang yang kita hormati. Sehingga masyarakat budaya Pampang ini mengangkat mereka menjadi warga kehormatan, menjadi orang-orang yang kita hargai di kampung ini. Karena mereka berjasa buat kampung kita sendiri. Seperti itu, sehingga kita mengadakan hal seperti itu untuk menghargai orang-orang tua atau orang-orang yang berjasa bagi desa kita. Demikian. Nah, sahabat budaya, saat ini kita sedang melihat ya para tamu undangan diarak menuju Lamin. Sekarang kita ikutin ya. Yuk. Nah, sahabat budaya, kita masih mengikuti prosesi mengarak tamu undangan ke Lamin. Nah, ini juga salah satu prosesi penerima tamu juga nih, sahabat budaya. Kita lihat ya. Nah, ada sosok seperti ini yang ada di depan pintu ya, sahabat budaya. Nah, tuh kita bisa lihat ya. Nah, kita juga melihat banyak sekali para orang masyarakat Dayak yang menggunakan pakaian-pakaian daripada suku Dayak seperti manik-manik. Dan kita masih akan ikuti terus prosesi daripada mengarak para tamu undangan sampai ke Lamin. Yuk. Baiklah sahabat budaya, kita hampir sampai di Lamin dan kita bisa lihat ya antusias dari masyarakat sangat luar biasa sekali untuk hadir di Festival Budaya Dayak Kenyah tahun ini ya 2022, karena memang banyak sekali tradisi kesenian, apalagi ini dalam rangkaian syukuran pasca panen dan juga HUT Desa Pampang ke-49. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus di sini ya. Yuk. Masyarakat desa budaya Pampang ini, tahun kimat tiga kementerian seri amai, tiga kelesa wame, sebagai anak buah kan, sebagai masyarakat kan, kelesa wame, dan kita mati, kita akan mati. Kau ibadah, ya, kita baik. Tiga Allah, tiga usaha tepat. Ya. Penyiraman air sudah dilakukan oleh saudara
budaya Pampang merupakan simbolis kehidupan, kesuburan, kesejukan, dan memberikan situasi yang dingin di dalam masyarakat yang bineka tunggal ika. Sahabat budaya, sudah mau mulai nih prosesi adatnya. Kita simak sama-sama ya. It's just fired. Amai orang tua, ikan tempat telinga, roh tira. Amai wali kota Samarinda, siora tontonan dan enggak natuyo. Amai wali kota tegak kem, nak capeligama amai ya, turunan orang tua. Kok alai ni daw may amai, wali kota ya, gang amai ng pamang budaya tahun ini ame ketego kan ame wali kota Samarinda kok pambangan demi bersama-sama mau ku mengenai inanak capriga ame untuk mi kepembekal orang tua. Budaya, saat ini kita sedang menyaksikan tarian saung yang dipersembahkan di Festival Budaya Dayak Kenya 2022. Dan tarian saung ini, sahabat budaya, terinspirasi dari topi suku Dayak, yaitu saung yang digunakan saat berladang. Seperti apa tariannya, kita langsung saja saksikan.
Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tarian kreasi saung, tarian Selamat Datang. Sahabat budaya, saat ini kita sedang menyaksikan prosesi pembukaan yang langsung dibuka oleh Wali Kota Samarinda, Festival Budaya Dayak Kenyah 23 sampai 26 Juni 2022. Langsung saja kita lihat ya. When I close my eyes, disconnected and tired. Ada banyak tarian khas Dayak yang ditampilkan dalam kegiatan hari ini. Tarian-tarian ini merupakan wujud syukur masyarakat Dayak setelah panen. Sahabat budaya, saat ini saya bersama dengan Sekretaris Panitia Desa Pampang. Dan boleh dijelaskan Pak, tadi tarian apa yang barusan dimainkan? Ya, tarian yang baru dimainkan itu adalah tarian Jelama Sakai. Tarian Jelama Sakai adalah tarian untuk menyambut tamu. Menyambut tamu. Makanya dibuka pada saat awal acara. Jadi kita tampilkan tarian itu untuk menyambut para tamu yang datang hadir pada saat acara kita ini. Oke. Dan apakah nanti ada tari-tarian lain yang... Oh iya, ada 13 tarian. Nah, ini tarian Ajai. Tarian Ajai? Iya, ini tarian Ajai. Oke. Tarian ini menunjukkan bahwa bagaimana sih zaman dulu laki-laki Dayak itu penampilannya seperti apa gitu loh. Oke. Nah, ini tarian Ajai. Ini menggambarkan bagaimana laki-laki Dayak ya? Ya, yang zaman dahulu kala seperti ini anunya, pakaiannya. Oke, pakaiannya zaman dulu seperti ini. Ya, busana adat zaman dulu. Busana adatnya seperti ini. Ya. Oke, tadi ada 13 tarian Pak ya? Ya. Kira-kira tarian apa aja nih yang dimainkan pada hari ini? Ada 10. Ada tarian Hudo, tarian Anyam Tali, tarian Pampaga, dan ada beberapa tarian lagi yang akan ditampilkan ini. Ada 10 tarian. Ada 10 tarian pada hari ini dimainkan ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi sahabat budaya bisa dilihat ini tarian Ajai. Ajai Ya. yang sedang dimainkan di belakang kita saat ini. Silakan. Ya, kita saksikan bersama-sama, luar biasa. Tidak gampang mengajak tali itu sambil menari, penuh kecermatan, konsentrasi yang baik. Setelah mereka menganyam, mereka membuktikan bahwa mereka bisa membuka anyaman kembali. Perlu kerjasama yang baik.
penari akan mengajak beberapa tokoh dan orang tua ikut serta bergabung untuk menari bersama-sama memayang tari. Biasa. Penyumpitnya memang sudah luar biasa berpengalaman. Tepat sasaran. Iya, luar biasa.
Kita ngobrol yuk dengan salah satu penarinya. Untuk saat sekarang, saya ketua dari Forum Koordinasi Pemuda Pampang, penggerak Pemuda Pampang. Pak Lindira, boleh sedikit digambarkan pakaian yang digunakan hari ini itu apa saja? Boleh dari atas. Ya. Kalau ini namanya beluko. Beluko itu artinya setiap putra aja yang bisa memakai ini, lelaki aja yang ada dua macam beluko leto sama beluko laki. Beluko laki itu berarti ini dia. Ini dibuat dari wig dan bulu kambing. Kalau yang di dalamnya ini kita buatnya dari rotan dan bulu yang di belakang ini yang memanjang bulu ini memang ini bulu enggang. Ya, bulu enggang. Nah, jadi setiap lelaki itu kalau misalnya mereka menari, mereka harus memakai ini. Ini kalung namanya, ulang namanya ya. Bahasa Dayak. Ya, bahasa Dayaknya, kenyahnya ulang itu berarti namanya kalung. Kalung itu wajib kita memakai kalau kita sesaat waktu menari dan waktu pesta ataupun orang-orang tua kita mengunjung kita, itu wajib kita memakai. Dan yang ketiga ini namanya ini rompi Pak. Ini sudah sekarang ini kan kita buatnya antitoris sudah. Antitoris ini rompi. Nah, ini dibuat dari dari kulit kayu. Talun itu kayu itu kita tumbuk. Kita tumbuk baru bisa kita buat seperti boleh memakai baju. Nah, terus ini parang ini seorang sesatria lelaki harus memakai parang. Di dalam sebuah tarian itu parang itu wajib kita memakai itu. Nah, terus ini namanya seleng. Ya, ini namanya seleng. Ini kita buat dari kayu dan kita bisa buat dari rotan. Nah, kalau seorang satria itu pasti memakai ini. Nah, beda dengan wanita. Kalau wanita itu dia pakai manik. Tapi kalau lelaki dia pasti memakai kayu yang sudah dibuat. Sama kalau tidak rotan. Nah, ini wajib juga ini. Ini wajib. Ini namanya belat. Ini namanya belat. Nah, ini wajib untuk seorang lelaki. Ya. Dan ini abad namanya. Abad. Ya. Abad itu artinya cawat. Ya. Artinya cawat. Nah, itu harus kita memakai itu soalnya di dalam sebuah tarian apa segala itu lelaki itu harus memakai abad itu. Oke. Pak, boleh mohon maaf itu tatonya asli? Asli. Ya. Permanen. Boleh diperlihatkan. Ini apakah semua menggunakan tato ini atau ada orang-orang khusus yang boleh motif tato ini? Memang kalau menurut cerita dari dulu, memang orang khusus memang bisa memakai. Tapi karena perkembangan modern dan kita mengangkat budaya kita, siapapun dia, asal dia bisa mengangkat budaya itu, wajib juga. Kalau soalnya bukan kita memaksa itu kepribadian kita. Ya, kepribadian kita. Jadi berapa lama pakai tato itu? Kalau saya sendiri mungkin dari tahun 2017. Ya, 2017 sudah lama ini. Kalau ini memang tato itu memang kalau bagi kita bukannya saya punya tato, saya kuat enggak. Itu enggak ada. Itu cuman seni budaya. Ya, itu seni budaya kita aja. Salah satu hal penting dalam sebuah pertunjukan tari adalah aransemen musik. Nah, kali ini
kita akan ngobrol dengan pimpinan musik khas Dayak Kenyah yang ada di Pampang bersama dengan Bapak Laing Along. Pak Laing sendiri sudah sejak kapan bergelut musik tradisional Dayak Kenyah ini, Pak Laing? Kalau bergelut di bidang musik tradisional Dayak Kenyah ini sudah dari kecil. Ya, sudah dari kecil. Jadi kita terus melestarikannya sampai kita bisa melestarikannya, menurunkannya ke adik-adik kita yang selanjutnya. Karena sebegitu juga kita diturunkan oleh kakak-kakak kita atau senior-senior kita terdahulu. Kalau Pak Laing sendiri memang ada turunan pemain musik atau gimana? Orang tua pemain musik juga? Pemain juga. Oh, pemain juga? Ya, main. Dari kakak-kakak juga main. Kakak-kakak ya. juga main, sampai akhirnya ke Pak Laing juga? Ya, ya. Berarti anak-anaknya juga diikutkan? Ada, anak ikut, ada juga anak. Ada, ikut main. Kalau Pak Laing sendiri yang menguasai alat musik ini yang mana, Pak? Semuanya saya kuasai. Semuanya? Ya, Karena semuanya. koordinator? Ya, semuanya Karena koordinator. Ya. Oke, Pak Laing, nah kalau berbicara mengenai musik ini, apa boleh dikenali nama-namanya apa aja nih Pak Laing? Nah, kalau yang ini di dalam bahasa Dayak Kenyah disebut dengan kata jatung utang. Jatung utang. Nah, kalau ini disebut dengan jatung saja. Ya, jatung saja. Alat musik pukul ya disebut dengan jatung. Nah, karena ada dia bunyinya kelentang dibilang jatung utang. Kalau khusus yang ini karena banyak suaranya. Kalau yang satu saja suaranya disebut dengan jatung saja. Kalau yang ini jatung saja. Ya, jatung. Kalau yang ini karena jatung utang. Ya, disebut jatung utang. Jatung utang. Ya, aneka suara jatung utang suara. Oke, selain jatung utang yang dimainkan apa saja, Pak? Itu ada tawak atau gong di sana dimainkan untuk menserasikan irama dengan tambur atau jatung ini. Kemudian ada musik sampai, kemudian ada juga istilahnya juk atau sampai ikeng di dalam istilah Dayak Kenyah untuk mengiringi daripada musik sampai atau musik-musik yang dimainkan. Untuk persiapan ini prosesnya berapa lama untuk festival ini? Kami untuk menserasikan atau menseragamkan suara, baik itu lagu-lagu yang dilatih yang akan dimainkan dalam festival ini, kami dalam persiapan 1 bulan. 1 bulan? Ya. Wih, terbilang cepat ya Pak ya? Ya, karena ada beberapa yang sudah kami kuasai, jadi tinggal yang lain yang menambah, yang ingin dimasukkan atau yang akan dimainkan dalam festival ini yang belum sempat kami latih itu yang kami latih. Jadi karena memang juga sudah terbiasa tampil, latihannya tidak begitu lama. Betul. Pak Laing ya. Betul. Untuk acara ini sendiri berapa kali perform? Selama 4 hari berturut-turut? Selama 4 hari berturut-turut, 2 kali 1 hari. 2 kali 1 hari? Ya, jam 10 sampai selesai, kemudian dilanjut dengan jam 2 sampai selesai. Jam 2 sampai selesai. Ya, kecuali hari pertama dan penutup nanti. Hari pertama cuma pembukaan hanya 1 kali penampilan, kemudian yang kedua nanti pada penutup 1 kali penampilan. Oh, oke. Ya. Melihat antusiasme masyarakat Pak Laing gimana nih? Ini kan Pak Laing bukan baru pertama kali dong. Ya. Sudah sering. Ya, sudah. Melihat antusiasme masyarakat khususnya tahun ini. Ya, khusus tahun ini apalagi kita sudah lama mengalami pandemik yang 2 tahun dia melanda kita. Tentu saja ini yang pertama kali kami adakan lagi setelah pandemik. Jadi kami dengan senang hati bangga sekali melihat antusias masyarakat yang datang berkunjung untuk menyaksikan festival yang kami selenggarakan di tempat ini. Nah, Pak Laing, selain untuk kegiatan ini, teman-teman atau adik-adik yang tergabung di grup musik ini, apakah memiliki jadwal latihan khusus, Pak Laing? Tidak ada khusus. Apabila kapan saja kami memerlukan latihan, kami akan menghubungi mereka karena di grup pemusik sudah ada grup WhatsApp masing-masing. Jadi kami tinggal menginformasikan di grup pada hari apa kami akan latihan. Kalau ini grup musiknya apa namanya Pak Laing? Grup musik 3 Tawai. Grup musik 3 Tawai Pampang ya. Apa artinya? Grup musik satu hati, maksudnya 3 Tawai itu dengan senang hati. Dengan senang ya, hati. Dengan senang hati. 3 Tawai itu artinya dengan senang hati. Oleh sebab itu dia juga dipakai untuk mengungkapkan rasa senang kita kepada orang lain. Jadi 3 Tawai terima kasih juga. 3 Tawai juga mengucapkan selamat. Nah itu. Jadi dengan senang hati. Dengan senang hati. Baik. Nah kita pun kalau tidak dengan senang hati susah kita nanti kalau tidak dengan senang hati datang. Nanti satunya mau, satunya tidak senang, nanti tidak datang pula. Oleh sebab itu disebut 3 Tawai. Jadi supaya kita datang berlatih, datang meneruskan ini dengan senang hati.
Boleh diperlihatkan sedikit bagaimana cara memainkannya Pak Laing? Ya, kalau yang ini ya. Tadi ini tadi diputar karena yang kebetulan main hari ini orangnya kiri. Oh, kidal. Oleh sebab itu dia memutarnya. Jadi pada waktu saya memainnya dengan kanan, saya akan memutarnya kembali. Ya, tidak apa-apa. Nggak mungkin dia membelakangi kan. Jadi oleh sebab itu diputar. Jadinya ya. Membelakangi. Boleh. Ini yang melodi, ini yang ritem iring-iring, untuk iring ini bass. Nah, ini contohnya. Ini ada kayu khusus nggak untuk bisa mendapatkan, ini kan bunyi-bunyinya kan beda-beda nih? Ya, contohnya. beda-beda. Ada kayu khusus nggak dipakai? Khusus sih enggak. Memang beberapa kayu yang boleh menghasilkan suara itu yang kita pakai untuk membuat daripada kayu jatung utang ini. Jadi kayu apa saja boleh, yang penting suaranya ada. Nah, jadi kalau yang ini jenis kayu yang kami pakai adalah kayu bayur yang kami pakai. Bayur ini, bayur yang sudah tua dibikin menjadi balok, kemudian dibentuk seperti ini. Ini bayur. Arau pun boleh, kayu-kayu lain. Ini ada arau juga di situ. Ya. Oke sahabat budaya, sebentar lagi akan ada prosesi penjemputan para tamu yang datang untuk menutup rangkaian kegiatan Festival Budaya Dayak Kenyah 2022. Di sini kita bisa saksikan. Diangkat di atas gong membuktikan bahwa masyarakatnya sangat menghargai, menghormati kepala adat mereka, menghargai dan menghormati sebagai pemimpin. Dan gong ini diangkat oleh para pemuda lelaki yang gagah perkasa, yang sudah dewasa.
Kita tanya-tanya sama penonton yang hadir yuk, gimana sih tanggapan mereka dengan kegiatan ini? Kalau menurut saya sih ini menunjukkan Indonesia kali ya. Terutama saya yang berasal dari Medan, ini menunjukkan bahwa ternyata suku lain itu mempunyai budaya masing-masing. Ya seru juga ketika saya tadi datang dari depan pintu masuknya itu, luar biasa sih saya lihat. Apalagi yang ini menari kan, tadi saya udah menyaksikan juga. Itu mantap lah pokoknya. Kalau kamu gimana nih melihat penampilan hari ini? Keren sih, sebagus itu juga ternyata budaya dari suku Dayak, sangat indah, menawan lah pokoknya. Tapi kalau kamu kan asli Samarinda. Ya betul. Sering kesini dong berarti? Nggak pernah, ini baru pertama kali. Pertama kali juga? Iya. Gimana melihat kesan pertamanya ke Pampang? Keren, takjub, keren banget. Pokoknya semua adat-adat di sini, tari-tariannya bagus, pokoknya bagus banget. Yang paling mencuri perhatian? Tariannya satu sama motif-motif yang baju gitu. Oke. Ada berminat untuk ikut tarian nanti? Kalau bisa? Kalau dikasih kesempatan boleh. Oke. Kita pelajari koreografinya. Kalau Brando ini memang ke Samarinda dalam hal kunjungan atau gimana? Oke, kalau saya itu ada tugas kerja di sini. Jadi karena ada festival ini, jadi saya menyempatkan diri untuk datang ke sini gitu. Kegiatan ini semakin memperkaya khasanah budaya Nusantara. Berbanggalah kita yang memilikinya, dan jangan lupa dijaga dan dilestarikan ya. Sampai jumpa. It's just fired. Oke sahabat budaya, demikian acara Festival Budaya Dayak Kenya 2022 di Desa Budaya Pampang Samarinda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di event-event berikutnya. Dadah! It's just fire. I know you keep asking me, flames and fire. I know you are done with me. It's just fired.